dapat menjaga kehikmatan peribadatan, maka jemaat dianjurkan mengatur handphone atau perangkat elektronik lainnya dalam posisi silent. Jemaat dianjurkan menempati tempat duduk mulai deretan yang paling depan. Monggo Bapak Ibu masih kosong. Pengkhotbah kebaktian Minggu 2 Mei 2021 hari ini akan dilayani oleh Ibu Krisna Dewi Maharti dari GKJ Tangerang. Dengan ini majelis dan jemaat GKJ Bumi Indah mengucapkan terima kasih dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pokok warta jemaat Minggu 2 Mei 2021, saya persilakan untuk tim pembelian ruko untuk mewartakan. Selamat pagi dan salam Bapak Ibu sekalian. Majelis yang sudah memberi kesempatan kepada kami tim pembelian ruko. Ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan dari tim pembelian ruko. Ya, sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, kondisi saat ini memang memungkinkan buat kita terhambat di berbagai macam. Dan salah satunya adalah tim ruko. Dengan kondisi pandemi yang hingga detik ini kita belum tahu ada tanda-tanda pasang surutnya, tim pembelian ruko pun terimbas dengan berbagai macam kesulitan karena faktor pandemi ini. Dan pada saat ini hendak kami sampaikan beberapa yang sifatnya informatif dan beberapa hal yang memang membutuhkan keterlibatan kita semua. Yang pertama, kami dari tim pembelian ruko mengucapkan terima kasih kepada panitia MP-MP dan seluruh Bapak Ibu sekalian jemaat Gereja Kristen Jawa Bumi Indah dan juga Bapak Ibu majelis yang sudah mendukung berbagai macam cara upaya untuk proses angsuran atau pembayaran ruko, salah satunya dengan unduh-unduh yang saat ini juga masih terus berlangsung. Yang kedua Bapak Ibu, kemarin pada pukul 15, tim pembelian ruko juga sudah mengadakan penyuluhan atau pembelajaran terkait dengan tata kelola sampah atau rongsokan gitu ya dalam bahasa kita. Nah terkait ini Bapak Ibu, tim pembelian ruko kembali memohon dukungan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian terkait dengan bank sampah atau rongsok yang kemarin sore kita sudah mendapatkan banyak hal terkait pembelajaran tata kelola sampah ini. Jadi kami kembali memohon kepada Bapak Ibu sekalian yang di rumahnya ada rongsok gitu ya, baik itu berupa plastik, kertas, kardus, atau mungkin barang-barang bekas yang tidak terpakai, kami memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengumpulkannya. Dan nanti dari tim pembelian ruko akan menjemput gitu ya barang-barang yang sudah dikumpulkan rongsok ini, atau nanti kami akan siapkan nomor telepon sebagai kontak, atau mungkin kemarin sudah ada yang dikasih atau sudah tahu untuk sampah ini atau rongsok ini menghubungi siapa. Nah, nanti nomor telepon khusus kalau Bapak Ibu tidak bisa mengantarkan ke gereja akan kami siapkan. Dan berikutnya yang ketiga Bapak Ibu, ini masih terkait dengan limbah. Kali ini kita mendapatkan prospek yang luar biasa terkait limbah ini karena kita bisa langsung menghubungi orang nomor satunya limbah gitu ya. Ya kemarin kita mendapatkan narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Supriyanto. Beliau adalah duta sampah
Kabupaten Tangerang, bahkan Provinsi Banten, dan beliau juga salah satu mentor dari Bank Sampah Mayora Group. Nah, yang kedua ini adalah minyak bekas, Bapak Ibu, dengan bahasa kita itu minyak jelantah. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu, jikalau di rumah memiliki minyak jelantah atau minyak bekas, ini jangan buang gitu ya. Jadi kami minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk minyak jelantahnya ini dikumpulkan. Jadi nanti monggo setiap minggu dibawa ke gereja gitu ya. Ya memang nun sewu Bapak Ibu agak merepotkan, tapi ini demi kelancaran kita bersama untuk proses pembelian ruko. Jadi nanti kami akan siapkan wadah atau Bapak Ibu cukup meletakkan saja, nanti biar kami yang menuang di galon yang sebagai tempat penampungan sementara. Jadi sekali lagi, atau mungkin Bapak Ibu yang punya rekanan di tetangga kiri kanan, punya usaha catering ataupun usaha yang menggunakan minyak goreng, bolehlah itu di lobi begitu ya Bapak Ibu, supaya minyak goreng bekasnya itu jangan dibuang. Jadi kalau seantero Bumi Indah, Pasar Kemis lah, kalau Bapak Ibu punya kenalan atau punya peluang untuk menampung minyak goreng bekas, tim pembelian ruko siap untuk menindaklanjuti gitu ya. Atau mungkin di lingkungan Bapak Ibu ada yang menjual dengan harga yang masih bisa kami cover, itu kami juga siap untuk menampung. Karena kita mendapatkan harga yang luar biasa Bapak Ibu dari Bapak Duta Sampah yang ada di Provinsi Banten ini. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, ini juga tentu keterlibatan Bapak Ibu sekalian masih ada di yang ketiga ini, yaitu tim pembelian ruko setelah event unduh-unduh ini nanti akan membuat apa ya istilahnya warung sembako gitu ya, dengan nama Warung Bumi Rezeki. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu Warung Bumi Rezeki ini akan menjadi wakilnya Nun Sewu, saya sebut merek nggak apa-apa gitu ya, akan menjadi wakilnya Indomaret, Alfamart ataupun Alpamidi. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan harga tidak melebihi tadi waralaba yang ada yang tiap hari kita kunjungi. Jadi Bapak Ibu silahkan kunjungi kami, tidak kunjungi lagi waralaba yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kami juga memberikan harga yang kompetitif, artinya tidak melebihi mungkin ya dari harga yang ada di waralaba tadi. Dan itu Bapak Ibu bisa request, bisa list daftar harga daftar barang-barang yang Bapak Ibu butuhkan begitu ya. Barang harian terkait sembako ataupun kebutuhan rumah tangga yang lain. Nah, nanti di list, silahkan bisa langsung ke kami tim pembelian ruko, karena nanti kami akan meminta tempat untuk bikin posko gitu ya. Atau mungkin bisa langsung tembusin ke Korwil masing-masing wilayah. Nah, nanti Korwil akan menghubungi kami tim pembelian ruko. Jadi itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah yang saat ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan yang terakhir itu di rumah pojok juga sudah kita bikin kolam lele Bapak Ibu. Walaupun saat ini sedang percobaan begitu, tapi barang sudah ada, artinya lele itu sudah diternak dan sudah berjalan, tinggal mungkin beberapa saat lagi atau beberapa minggu ini sudah bisa dijual, dan ini nanti akan kami tawarkan ke Bapak Ibu sekalian, tentu dengan harga yang tidak lebih mahal dari yang di luaran. Jadi itu Bapak Ibu yang kita rancang bersama, dan mari kita sukseskan bersama. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan pergumulan proses pencicilan atau pembayaran angsuran dari tim pembelian ruko.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Majelis. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tim Bulan Ruko yang sudah menyampaikan wartanya. Pokok-pokok warta Jemaat Minggu 2 Mei 2021 GKJ Bumi Indah. Yang pertama, jadwal ibadah. Sesuai dengan yang telah diwartakan beberapa kali, maka pelayanan ibadah Minggu di tanggal 2 dan tanggal 9 Mei akan dilakukan 1 kali jam ibadah, yaitu pada jam 8 pagi. Pelaksanaan ibadah pada tanggal tersebut akan dievaluasi untuk menentukan pelayanan ibadah pada minggu-minggu berikutnya. Ibadah minggu akan dilayani juga melalui Zoom, sehingga bagi jemaat yang tidak bisa beribadah karena batasan-batasan yang ditentukan gereja, maka bisa mengikuti ibadah dari rumah. Yang kedua, katekisasi. Kegiatan katekisasi di GKJ Bumi Indah akan dilaksanakan hari Rabu pukul 18. Mohon kehadiran seluruh katekisan GKJ Bumi Indah. Yang ketiga, peneguhan majelis. Proses pelarian dan peneguhan majelis akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu tanggal 16 Mei 2021 di Gereja Bumi Indah. Mohon dukungan doa dari segenap jemaat dan simpatisan GKJ Bumi Indah. Yang kelima, telah menerima titipan rohani dari GKJW Jemaat Bongsorejo sesuai dengan surat yang bernomor 016 GKJW strip BS strip 4 strip 2021 tertanggal 8 April 2021, yaitu yang pertama Bapak Siswo Pranoto, yang kedua Ibu Parti, yang beralamatkan di Jombang, Dusun Bongsorejo, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Jemaat dan Majelis GKJ Bumi Indah mengucapkan selamat datang dan selamat melayani. Apabila Bapak, Ibu Siswo dan Ibu Parti hadir di ibadah ini, kami mohon untuk berdiri sejenak. Selamat datang Pak. Walaupun sudah lama. Selamat melayani. Yang kelima, panitia MPMP. Lomba stand up komedi yang sedianya dilaksanakan tanggal 9 Mei, dengan ini dibatalkan karena pelaksanaannya akan dilakukan secara online. Yang keenam, persembahan. Telah diterima persembahan dalam kebaktian tanggal 25 April 2021 sebesar 1.925.000. Untuk daftar perinciannya dapat Bapak Ibu baca dalam warta jemaat minggu ini. Dan kepada jemaat yang telah mempersembahkan dipersilahkan memeriksa daftar perinciannya. Apabila ada kekeliruan dimohon untuk menghubungi majelis gereja. Kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, majelis mengucapkan selamat berbahagia, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan untuk warta selengkapnya mengenai kegiatan gereja, dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta jemaat hari ini yang sudah di-share dalam WA Group Info GKJ Bumi Indah. Demikian pokok-pokok warta jemaat hari ini. Terima kasih telah senantiasa menerapkan protokol kesehatan di dalam peribadatan, yaitu dengan mencuci tangan, pengukuran suhu, memakai masker, dan tetap menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh sejenak.
Marilah berhimpun menghadap kehadiratnya. Allah mengajak kita untuk berjumpa dengannya, mengalami rahmat-Nya yang menguatkan, yang mencerahkan, dan memperbarui hidup kita, kasih yang telah Allah berikan kepada kita. Menjadi teladan setiap kita untuk hidup dalam kasih dan membagikan kasih tersebut kepada sesama. Sebagai wujud dari orang-orang yang tinggal dalam kasih Allah, kita diajak untuk berani menjadi teladan bagi sesama, serta mendampingi orang-orang di sekitar kita untuk menyaksikan karya Allah. Mari kita panggil berdiri menyanyikan Allah hadir bagi kita. Minggu Paskah kelima ini berlangsung di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Dan menyertai saudara sekalian. Hari ini kita akan menggumulin tema bersama Yesus berbuah kemenangan dan keberanian bersaksi. Melalui ibadah ini kita diajak untuk memahami pentingnya relasi dengan Kristus yang membawa kehidupan berkemenangan dan keberanian untuk bersaksi. Kita juga akan belajar bagaimana kita menumbuh kembangkan relasi dengan Kristus. Mari kita sambut dengan menyanyikan Maju Laskar Kristus.
marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Jemaat diberikan waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi mengakui dosa. Tuhan, kami mengakui kadangkala dalam peperangan melawan dosa, kami masih jatuh dalam kesombongan, iri hati, kebencian, kenajisan dalam hati dan perbuatan kami. Kami sering kurang melekat kepadamu. Kami kurang bersandar kepadamu, sehingga kami mudah jatuh. Tolonglah kami, Tuhan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 28, 1-3. Ya Yesus, tolonglah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan ini diambil dari Roma 8 ayat 38. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan saling bersalaman dengan salam namaste. Dan kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 370.
Mari Bapak Ibu kita bersatu hati sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Hati kami meluap dengan ucapan syukur ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karena pagi hari ini kami boleh merasakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Kalau kami sampai detik ini boleh sehat, baik adanya, kami sungguh mengakui ini karena campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan atas kehidupan kami, juga buat setiap kami yang sudah mulai kehidupannya sehat pulih dari sakit, dan saat ini bisa bersama-sama dengan kami di rumah ibadah-Mu yang kudus ini untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau leluasa berbicara atas setiap kami. Engkau boleh menilik setiap hati kami, dan kami semua jemaat-Mu yang di sini rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu, yang kami yakini firman-Mu itu akan menguatkan setiap langkah hidup kami, menjadi suluh, menjadi kekuatan, dan juga penerang hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya sudah rindu untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan saat ini yang hendak kita baca dan renungkan bersama-sama diambil dari Injil Yohanes. Yohanes 8. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dingin dan menjadi kering, kemudian dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, saya bahwa perikop yang kita baca itu sudah acap kali kita dengar dan bukan sesuatu yang asing lagi. Ini adalah pokok anggur yang benar. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mendengarkan lagu yang dulu waktu kita sekolah minggu ya, pasti kita semuanya pernah menyanyikannya. Dan sampai saat ini sangat familiar di telinga kita. Ya, tahu Vi, lagu apa Vi? Udah. Nah, itu kan. Yesus pokok dan kitalah caranya, gitu kan. Gerakannya pun sampai apa kan? Yesus gitu kan? Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya, gitu ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti semua kita hafal. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan, ya, pastilah kau akan berbuah ketika kita tinggal dalam pokok anggur itu. Pokok anggur di situ Tuhan Yesus. Kita ini ranting-rantingnya atau carangnya. Ketika kita tinggal di dalam pokok anggur, kita tinggal dalam Yesus, pasti kita akan berbuah. Buahnya akan semakin lebat. Bayangin kalau kita di rumah punya pohon mangga. Saya punya pohon mangga gede banget, sangat subur, tapi sudah 2 tahun nggak berbuah. Ada yang ngomong dikrik-krik Bu,
dilukai saja itu, didangir-dangir, ada yang ngomong dipotong aja, ada yang ngomong beli aja, sontek biar buah, macam-macam. Tapi suami saya mengatakan, sudahlah memang ini kita untuk eyup saja, untuk bisa menjadi peneduh, biarin saja. Ya sudah, sampai sekarang nggak pernah berbuah, tapi daunnya luar biasa, kenceng, banyak, sejuk sekali gitu ya. Padahal saya juga sendiri pengen berbuah. Siapa sih yang mohon mangga menanam kemudian kita ingin berbuah? Esensi dari pohon itu berkualitas atau tidak ketika berbuah. Walaupun kita bisa juga lihat dari daun-daunnya yang bagus, yang rindang, nggak pernah layu gitu ya. Tapi pasti kita ingin berbuah. Kalau buah mangga, buah yang tebal, yang manis, bukan sekedar berbuah, tapi buah yang berkualitas. Kalau pisang yang memang juga kenceng, manis gitu ya, seger, wah benar-benar dinikmati itu mantep. Nggak tahu di sini ada pisang nggak yang mau dililangkan gitu ya. Pastinya kita ingin buahnya yang bagus. Ya, dan itu juga yang dirindukan Tuhan. Kita ini ranting-ranting yang harus menghasilkan buah. Di sini diilustrasikan atau dilukiskan, dimetaforakan sebagai pohon anggur. Anggur itu buah yang mahal. Coba kita setiap bulan siapa beli anggur? Yang setiap bulan rutin, kan jarang. Kalau jeruk mungkin iya, kalau pisang mungkin iya. Gampang ketemunya, duitnya keluar juga 1 lembar bisa gitu ya. Mau yang duit biru aja bisa itu. Mau beli yang 1/4 kilo duit abu-abu atau duit yang ungu juga masih bisa kalau mau jeruk atau pisang. Tetapi kalau anggur, apalagi anggur hijau tanpa biji, ya, anggur merah kecil-kecil tanpa biji itu mahal sekali. Dari dulu nggak pernah ada anggur sekilo 10.000, sini tak borong, tak kasih semua deh, kalau ada tak beli sini 20 kilo. Ya, biar sampai kenyang. Nggak ada. Mahal. Barang yang mahal, buah yang mahal, yang bernilai, istimewa. Karena coba kalau pejabat-pejabat, kadang-kadang saya kalau berbicara di tempat yang memang perusahaan atau tempat yang memang tempat-tempat lembaga pendidikan yang tinggi atau pemerintahan, di depannya misalnya di lapas gitu ya, atau di kabupaten mana, biasanya dikasih anggur. Anggur, jeruk, duku, itu pasti yang gampang dipetik kemudian dimakan. Itu untuk event-event tertentu. Ya, itu mahal. Hidangan untuk buah raja-raja. Jadi bukan tanpa alasan kok kemudian yang dipilih pohon anggur. Ya, buahnya manis, istimewa, mahal, itulah sebetulnya keberadaan diri kita. Harusnya menebarkan hal-hal yang manis, bukan yang pahit, bukan yang iri hati, bukan yang membenci, bukan amarah, emosi-emosi negatif, bukan itu. Tapi yang manis, yang mendatangkan kedamaian, sukacita, kasih. Dan kita ini nilainya mahal. Tidak bisa diberi dengan rupiah. Keselamatan, penebusan Kristus Yesus itu melalui darah yang mahal. Jadi betapa kita harus berpikir bahwa kita ini spesial, istimewa, berharga di mata Tuhan, mulia. Kalau kita memahami itu, kita akan menggunakan hidup kita ini dengan hati-hati supaya enggak sembrono, supaya enggak asal-asalan, tapi berdaya guna. Berbuah, dan buahnya itu lebat. Berdampak, ada impact, bahkan impactful. Ya, sekali lagi, ranting itu melekat pada pokok anggurnya, pada pohon itu. Kalau anggur itu enggak pernah bisa untuk berbuah tanpa ada ranting, dan ranting itu tidak menghasilkan buah kalau tidak melekat pada pohon anggurnya. Jadi ranting dan pohon anggur itu satu kesatuan. Dengan kata lain, Anda dan saya juga bersama Tuhan itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Makanya dalam berita anugerah tadi bahwa kamu baik yang dahulu maupun sekarang tidak pernah akan bisa ada kekuatan yang bisa memisahkan antara kita dan Kristus. Ya. Makanya kalau kita mengatakan kita terikat, melekat, tinggal dalam Kristus, tapi kehidupan kita masih sembrono, asal-asalan, suka marah-marah, iri hati, baperan, ya, benci, itu kita sebetulnya tidak melekat dalam Kristus. Ada 7 kali kata tinggal, nanti Pak Ibu bisa pelajari lagi atau lihat dari sekarang.
Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini ada 7 kali ditulis kata tinggal. Tinggal itu dalam bahasa Ibrani meno. Meno ini artinya melekat. Bukan sekedar mampir, bukan sekedar asal bersama-sama. Tapi betul-betul melekat, tinggal tetap. Nah, kita dengan Kristus harus seperti itu. Bukan sekedar kita percaya kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita membuka diri kita juga untuk Yesus leluasa bekerja atas diri kita. Tuhan maumu apa? Apa yang saya harus lakukan? Tolong kasih tahu aku. Aku bingung, aku sedih. Masa pandemi ini banyak pergumulan. Tolong aku, datanglah, kuasai diriku, supaya aku nggak ngaco nih hidupnya. Kita stop self gitu ya, berbicara dengan diri kita kepada Tuhan. Itu namanya kita melekat. Namanya kita menyatu. Sebentar-sebentar tanyalah ke Tuhan. Ini salah nggak Tuhan saya melangkah seperti ini? Saya harus persembahan berapa? Saya harus beli lelang apa ini? Saya harus lakukan apa? Semua kita tanyakan supaya kita melangkah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Itu namanya melekat tinggal erat. Makanya kerinduan Tuhan, sekali lagi kita ini umat Tuhan berbuah. Bagaimana cara berbuah? Tadi dijelaskan. Yang pertama kita ini harus siap dibersihkan. Ya. Ranting-ranting itu kalau ingin berbuah dibersihkan, tapi kalau yang tidak berbuah sudah potong aja, buang. Nggak ada gunanya. Kita juga kalau nggak berbuah, menu-menuin donyo, ngebak-ngebakin donyo, nyepet-nyepeti, wegah, sebah ndelok iki. Apalagi dari orang jadi benalu, jadi beban terus. Saya berusaha ketika orang mengenal saya, biarlah orang itu merasa diuntungkan, merasa ada berkat yang dia terima, entah melalui senyuman saya, kata-kata penguatan saya, atau berkat-berkat yang lain. Itu namanya kita berbuah, berdampak. Kita menghasilkan sesuatu. Ya, ini mau lebaran, kita juga udah pada THR-an gitu ya. Apa yang kita pikirkan? Kalau saya udah mikir dari tahun ke tahun, udah puluhan tahun, oh ada tukang sampah. Oh ada satpam di komplek kami. Oh ada tukang ojek di pojok-pojok gang kami. Itulah objek kasih cinta kami. Bukan hanya di masa lebaran, walaupun itu mereka butuh di situ, tapi ketika Natal juga. Kita memikirkan hal seperti itu supaya apa? Supaya orang mempermuliakan nama Tuhan. Itu kan tadi tujuan yang terakhir. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat yang 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Jadi hari ini kita belajar banyak hal. Ketika Yesus memberikan analogi, ilustrasi tentang kita sebagai ranting-rantingnya, dan dia pokok anggurnya bukan sembarang asal-asalan. Tapi ada maksud yang begitu dalam. Nah, kita ini punya nilai yang tinggi. Perikop ini sebetulnya ditulis ketika Yesus hendak berpisah dengan murid-muridnya. Perjamuan makan malam yang terakhir. Dia memberikan wejangan, pesan khusus. Makanya pesan khusus itu masih bersiapkan supaya memiliki nilai-nilai luhur yang memang abadi. Hati-hati pesannya. Misalnya saya sudah tahu nih, kemarin ada tulisan Dahlan Iskan itu tentang pesawat Nanggala, ya KRI 402. Kadang-kala kalau musibah-musibah yang lain kita nggak tahu kita akan mati. Tapi kalau Nanggala yang kemarin kapal tenggelam itu, kalau sudah diprediksi bahwa oksigen itu cuma 3 hari bertahan, akan selesai di jam ini, dia tahu kapan dia akan mati. Ketika mungkin satu persatu mulai lemes, dan dia masih hidup, dia tahu mungkin hari ini hari yang terakhir. Seandainya ada sinyal di HP-nya bisa untuk berbicara, pasti dia akan memberikan pesan-pesan khusus yang berharga, yang menguatkan, yang memiliki nilai kekekalan. Yesus tahu di mana dia akan mati, kapan dia akan mati. Makanya di perjamuan terakhir itu bersama murid-muridnya, dia mengatakan, tetap tinggallah dalam aku, supaya dia merasakan kuasa Tuhan, tidak pernah khawatir, pemeliharaan Tuhan. Apa yang kamu minta kalau kamu tinggal dalam aku, tadi dikatakan,
kamu akan menerimanya. Kamu akan merasakan kuasaku, akan merasakan berkatku. Tapi kamu harus berbuah. Teruslah berbuah. Caranya berbuah, satu tadi, harus siap dibersihkan. Ranting-ranting itu kalau dibersihkan, yang kotor-kotor, yang kering, kemudian mungkin kita harus juga melukai karena dia mengeluarkan getahnya, sakit. Jadi orang Kristen itu harus rela sakit. Bahkan mungkin di antara kita yang sedang sakit dan harus bertahan dalam kesakitan. Itulah menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Tadi kan dikatakan temanya bersama Yesus berbuah kemenangan dan keberanian untuk bersaksi. Lebih dari pemenang, ya. Dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Gitu kan? Kita lebih dari pemenang. Kita ini ketika sudah merasakan kebangkitan Kristus, kematiannya, pengorbanannya, kita ini lebih dari pemenang. Menang atas maut bersama Tuhan. Makanya dikatakan temanya bersama Yesus berbuah kemenangan. Nah, kalau dewe ora iso, siapalah kita? Makanya sering ada pernyataan, without Jesus I'm nothing. Tanpa Tuhan kita itu bukan siapa-siapa, tetapi bersama Yesus kita bisa berbuah kemenangan dan bisa mempersaksikan siapa yang ada dalam diri kita. Perkatakan kasih Yesus, terus perkatakan setiap hal yang pertolongannya. Bersaksi itu berani memperkatakan. Jangan dindem sendiri. Wah, kemarin luar biasa loh. Kok Tuhan yang nggak nolong itu nggak bisa saya. Bayangin seperti ini, misalnya begitu. Itu mempersaksikan. Tuhan itu hidup, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita nggak pernah mempersaksikan, nggak pernah memperkatakan, bagaimana kita menghidupi firman itu? Bagaimana orang tahu kebaikan kita? Makanya kan dikatakan, hendaklah kamu berbuat baik, agar semua orang melihat kebaikanmu dan nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kita yang kita tonjolkan ketika kita berbuah. Ketika kita bisa menjadi berkat, berdampak, bukan kita yang kita mau untuk unjuk gigi atau sombongkan keakuan kita. Tetapi Tuhan yang kita pertontonkan. Kristus yang kita persaksikan, yang kita tunjukkan, karena Tuhan loh, kami kuat. Karena Tuhan kami bisa bertahan sampai saat ini, entah dalam kehidupan rumah tangga, dalam sakit penyakit Anda tidak menyerah, itulah orang yang hidup dalam kemenangan. Artinya orang yang luar biasa bisa melalui setiap masa-masa, musim-musim kehidupan pergumulannya dengan tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Melekat pada Kristus. Tinggal dalam Kristus, itu mempercayai kuasanya, mempercayai pertolongannya, walaupun situasi kita tidak enak. Termasuk ketika kita ada luka-luka hati, yang membuat luka hati orang lain. Tapi Anda bersama Kristus bisa mengambil jalan untuk mengampuni. Ya, orang lain yang membuat kita terluka, membuat kita sakit hati, menangis, kepahitan. Tapi tanggung jawab Anda untuk mengampuni, itu tetap tanggung jawab Anda. Bisakah? Bisa. Bersama Kristus kita bisa. Bersama Yesus berbuah kemenangan. Apapun pergumulan kita, kesulitan kita di masa pandemi ini, ekonomi, pekerjaan, jodoh, keluarga, kadangkala orang ingin menyerah, kadangkala orang sulit untuk berkomitmen di masa seperti ini. Pengennya cerai saja, pengennya memilih hidup bahagia sendiri, lupa dia akan melukai orang-orang yang ikatan dalam pernikahannya. Lupa untuk bersyukur, mensyukuri setiap hal yang tetap bisa kita syukuri. Tarikan nafas, ya. Kemudian kita bisa menjalani hari-hari. Makanya ada satu klip video, bisa kita lihat video ini mengajak kita bersyukur. Inilah sebetulnya harus kita lakukan dalam kehidupan kita, mumpung Tuhan masih memberikan waktu buat kita. Kita lihat ya, cuplikan videonya. Untuk kita bisa menggunakan hari-hari kita dengan baik.
Oke, tugas kita yang utama mengucap syukur, terlepas apapun keadaan kita. Kalau hati bersyukur, pikiran pasti jernih. Ya, senyuman pasti mudah kita berikan. Ketenangan pasti mengalir. Ada kekuatan untuk tetap menjalani hidup ini yang memang Tuhan berikan. Tuhan sudah menderita. Dalam Filipi 1 ayat 29 pun dikatakan, setiap kamu dipanggil bukan sekedar untuk percaya. Setiap kita dipanggil bukan untuk sekedar percaya, tetapi untuk menderita. Bersama Kristus kita siap menjalani pergumulan-pergumulan. Setiap pergumulan ada berkat, ada pergumulan, sudah silih berganti itu membuat kita semakin baik, bertumbuh, berbuah yang secara lebat. Jangan seperti anak kecil maunya hidup enak saja. Tadi dikatakan kita harus mengunjungi 3 tempat. 1 apa? Ada rumah sakit, ada penjara, dan kuburan. Ya, kalau kita mau melihat esensi keberadaan hidup kita yang masih kita syukuri dan bisa berbuah. Di penjara orang ingin kebebasan supaya keluar saja menghidup udara segar, lihat jalanan. Saya 3 tahun sebagai konselor lapas wanita. Ketika ditanya apa-apa, pinginnya hanya untuk bebas, menghidup udara segar, tidak dalam jeruji besi. Di rumah sakit kita bisa melihat betapa berartinya hidup ini, kita masih bersyukur sehat. Tadi pengemis mengatakan ketika dia masih sehat, ya, ketika melihat orang sakit, dia masih bisa bersyukur. Orang miskin melihat pengemis, dia masih bersyukur. Saya tidak jadi pengemis. Pengemis melihat orang sakit, dia bersyukur. Saya nggak sakit. Ya toh? Kemudian orang yang melihat di kuburan, orang yang kaya, orang yang masih hidup, dia bersyukur, dia masih punya kesempatan untuk hidup. Hanya orang yang mati yang tidak bisa bersyukur. Anda semua hidup. Bapak Ibu semua masih hidup. Ya, jalani hidup dengan penuh ucapan syukur. Di tengah apapun rupa-rupa hidup, peristiwa pergumulan yang kita hadapi, entah kita bertahan dengan penyakit kita yang kita derita, entah kita bertahan dengan kehidupan ekonomi yang kembang-kembis, kita ini lebih dari pemenang karena Kristus bersama dengan kita. Mengucap syukurlah akan perbuatan cinta kasih Kristus, pengorbanannya, dan kita mengisi hari-hari dengan ucapan syukur supaya kita tetap mampu menjadi pribadi-pribadi yang berbuah, tidak gampang mengeluh, tidak dikit-dikit ngambek, nggak baperan, nggak marah-marah. Itu emosi negatif itu. Tapi lebih dari itu kita bisa mendatangkan damai sejahtera, sukacita, sapaan yang penuh kasih, penuh cinta, mengucap syukur, maka kita akan lihat buahnya. Di dalam hati yang mengucap syukur ada kerendahan hati, ada mengandalkan Tuhan, dan ada keinginan untuk selalu berbuat baik apapun yang bisa kita lakukan. Apa yang kita bisa lakukan saat itu yang berbuat baik, lakukanlah. Jangan ditunda-tunda, jangan bermalas-malesan. Kita berbuah dan buahnya semakin lebat, nama Tuhan dipermuliakan, dan pada gilirannya kita menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan, yang tidak pernah menyepelekan pengorbanan dan kematian Kristus. Biarlah di Minggu Paskah kelima ini, kita menjadi pribadi yang luar biasa, semakin diingatkan. Kita ini pemenang-pemenang dari masalah, pemenang dari pergumulan, dari keegoisan kita, dari amarah kita. Kita menjadi pribadi yang dilembutkan, ya, yang rendah hati, yang kuat, yang tabah, yang sabar,
seperti Kristus. Berbuah bersama Kristus dan menjadi pribadi yang berkemenangan serta berani bersaksi. Ya, firman ini menguatkan setiap kita untuk tetap kita tinggal dalam Kristus. Saya juga ingat lagu yang di dalam Kidung Jemaat 356. Ya, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Ya, itu di Kidung Jemaat 356. Pak Ibu nanti bisa baca di rumah lagi, apalagi bait yang kedua itu pas banget. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Asal kita setia, kita taat, kita akan menerima karunia-karunia berkat-berkat melimpah dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita masuk saat hening. Marilah kita saatnya memperbarui pengakuan iman Rasul. Marilah bersama umat Tuhan di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, kita berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Akan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki Engkau yang adalah pokok anggur yang benar. Kami ini ranting-rantingnya, biarlah kami melekat pada Tuhan supaya kami berbuah. Tanpa kami melekat, kami tidak bisa berbuah. Dan biarlah kami pun juga senantiasa mencari Tuhan, untuk Tuhan menguasai kehidupan kami. Kami tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Kami sebagai satu kesatuan yang bisa berdampak dan berbuah lebat. Tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, kerinduan kami, biarlah Engkau senantiasa berkenan. Hadir dalam hati kami, pikiran kami, menguatkan kami ketika kami harus melalui berbagai macam pergumulan hidup di masa pandemi yang tidak mudah ini. Pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, keluarga, relasi, apapun itu ya Tuhan. Kami rindu Engkau menolong kami, menguatkan kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang setia, taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun berkenan untuk melimpahkan berkat-berkat Tuhan. Dan kami pun boleh menjadi anak-anak yang berbuah, buahnya lebat dan tetap. Yang manis, tidak busuk. Yang segar, tidak layu. Karena Engkau yang ada di dalam diri kami. Kami mampu mempersaksikan pertolongan Tuhan dan kehebatan Tuhan dalam menyertai langkah-langkah hidup kami. Engkau Allah yang sudah mengaruniakan satu-satunya putra yang tunggal untuk menebus kami, Yesus Kristus yang mati, yang kami rayakan kebangkitannya, kematiannya, penderitaannya, pengorbanannya. Saat ini kami masuki Minggu Paskah kelima. Kuatkanlah setiap kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Teruslah dekap kami dengan cinta kasih-Mu, sehingga kami kuat menjalani hidup kami dengan berbagai macam tantangan yang ada
yang masih Tuhan terus percayakan pada kami, baik pribadi maupun keluarga. Ya Tuhan yang di surga, saat ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang masih dalam kondisi sakit dan juga proses pemulihan kesehatan mereka. Untuk Mbah Sulono, orang tua dari keluarga besar Bapak Hengki Irawan, dalam proses masa pemulihannya, Bapak Samuel Syekh Prasetyo Nugroho, untuk Ibu Ani, Ibunda Ibu Ana Novitasari, juga untuk Bapak Anton Mudayanto. Tuhan, Engkau pemilik kehidupan mereka, teruslah pelihara, berikan perawatan, berikan kesembuhan yang sempurna. Sekali-kali firman-Mu mengatakan tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau akan senantiasa menggendong mereka di tengah kelemahan mereka. Nyatakan Tuhan mukjizat dan kesembuhan-Mu, agar mereka bersuka cita atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat warga jemaat yang menginjak usia lanjut, Bapak Kumbono, Ibu Kumbono, Ibu Rusmini, Bapak Thomas Bambang Sujianto, juga Ibu Sumbar Irianti. Kasihi mereka. Secara fisik mereka sudah menurun, namun biarlah hati mereka, iman mereka, rohani mereka tetap tertuju pada Tuhan, tetap terpaut pada Tuhan, tinggal tetap melekat pada Tuhan, sehingga dalam kelemahan fisik mereka di usia senja ini, mereka tetap mampu bersukacita karena merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat warga yang sedang mengandung, khususnya untuk Ibu Friska Susri Sitorus. Kami bersyukur Tuhan mengaruniakan janin dalam kandungannya. Teruslah Tuhan ikut merawatnya, hingga hari nanti proses persalinan boleh berjalan dengan lancar, bayi selamat, ibunya juga sehat, penuh dengan berkat. Kegiatan warga jemaat dalam pekerjaan wirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mencari pekerjaan, jangan sekali-kali Tuhan tinggalkan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Juga untuk warga yang sedang menghadapi pergumulan pribadi keluarga, juga untuk mencari pasangan hidup, merindukan kelahiran seorang anak, mempersiapkan pernikahan. Bahkan untuk yang hendak mundur dari persekutuan, kami rindu Tuhan menguatkan dan membimbing mereka, menolong mereka untuk senantiasa percaya akan kesetiaan dan pertolongan Tuhan. Juga untuk yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, biarlah mereka boleh senantiasa Tuhan kabulkan setiap kerinduannya, Tuhan berikan kesehatan dan juga umur panjang. Kami juga serahkan kegiatan kemajelisan Komisi Wilayah Bebadan Gerejawi, Tuhan juga ikut menolong, juga untuk proses pemanggilan pendeta Jemaat GKJ Bumi Indah, dalam proses yang saat ini terus berjalan, Tuhan memberkati. Biarlah kami sehati, kami sepakat, kami satu visi untuk bagaimana memperoleh hamba Tuhan di dalam Tuhan. Kau memberkati setiap prosesnya. Biarlah kami sehati sepikir, ada kekompakan dan merasakan damai sejahtera, semuanya baik dan indah pada waktunya. Proses pemilihan majelis juga Tuhan ikut menolong. Tuhan persiapkan orang-orang yang mau menduduki jabatan majelis agar mereka terpanggil sesuai dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan juga ikut terlibat dalam situasi politik, ekonomi yang sedang carut marut di tengah kondisi COVID-19. Kami mohon Tuhan menolong. Untuk bangsa India, Tuhan memberkati. Untuk bangsa kami terlebih lagi, Tuhan menolong. Agar kami pun boleh tetap setia dengan prokes, protokol kesehatan. Mencintai diri kami dengan menjaga kesehatan. Istirahat, nutrisi yang cukup, dan juga mengandalkan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk proses pelunasan ruko Komplek Bumi Indah Blok RC nomor 20 hingga 21 ini. Kami yakin Engkau yang memulai pekerjaan baik ini. Untuk kami memperoleh ruko ini, Engkau juga akan terus menolong sampai akhirnya nanti lunas dalam pertolongan-Mu saja. Proses perizinan dan pengembangan GKJ Bumi Indah, Tuhan juga memberkati, juga gereja-gereja lainnya, GKJ Kanaan, Pepantan Sawangan, juga Yeremia, Tuhan menolong. Kami tahu bahwa tidak ada satu hal yang Tuhan tidak pernah menolong kami, hanya membuatlah kami sabar, buatlah kami bisa untuk terus berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, kehidupan gereja-Mu di tempat ini, ke dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbuah, berdampak,
dan mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, yang kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita persembahannya kita sudah masukkan ketika kita mau memasukin gereja ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Yang terambil dari Roma 11 36 dan Roma 12 ayatnya yang ke-1. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat KPJ 181 baitnya yang kedua. Puji syukur kanjeng Gusti. Bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Bersama Yesus marilah kita menjalani kehidupan yang berkemenangan dan memiliki keberanian untuk terus menyaksikan Kristus kepada dunia. Marilah kita bawa berita tentang kasih, kebenaran, dan damai Allah. Kidung Jemaat 426. Menerima berkat dari Tuhan.
Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Silahkan duduk kembali. Monggo panitia MP hari ini akan mengadakan lelang kembali.